Dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat sore pemirsa, kami hadirkan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi kondisi terkini di lapangan yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Monitor mudik Metro TV, nikmati semangat perjalananmu. Kita ke informasi yang pertama, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung mengatakan puncak arus mudik akan terjadi pada hari ini. Volume kendaraan yang melintas di jalur selatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Kepadatan arus mudik menuju jalur selatan Nagrek ini terjadi di kawasan Jalan Raya Bypass Cicalengka. Arus lalu lintas padat merayap dan terjadi antrian panjang kendaraan yang mencapai 2 km lebih. Kepadatan di kawasan Jalan Raya Bypass ini didominasi oleh pemudik roda 2 dan angkutan umum. Kepadatan selain disebabkan volume kendaraan terus meningkat, juga disebabkan adanya penyempitan lajur di kawasan Nagrok serta masih banyak beroperasinya truk besar meski telah dilarang. Tiga hari jelang Lebaran, jumlah kendaraan pemudik jalur Nagrek menuju Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat terus meningkat. Begitupun halnya di stasiun Gubeng, Surabaya. Jumlah penumpang yang tiba di stasiun Gubeng, Surabaya mengalami peningkatan signifikan. Dan untuk mengetahui informasi terkini telah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi dari stasiun Gubeng, Surabaya dan Rifki Nafis dari jalur Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Kita ke Mahmud terlebih dahulu. Mahmud, hari ini diprediksi sebagai puncak arus mudik di stasiun Gubeng, Surabaya. Bisa Anda gambarkan seperti apa situasi terkini di sana? Baik Reza, benar sekali hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik di stasiun Gubeng Kota Surabaya. Setidaknya dari pantauan yang kita lakukan per jam 10 tadi pagi sudah ada lebih dari 25.000 penumpang yang tiba di stasiun Gubeng Surabaya serta 18.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Gubeng Surabaya. Lonjakan jumlah penumpang di stasiun Gubeng Surabaya ini sudah terjadi sejak hari Jumat dan Sabtu kemarin atau sejak H-5 dan H-4 Lebaran. Dari data yang kita miliki, setidaknya jumlah penumpang ini akan diprediksi terus mengalami peningkatan hari ini karena malam nanti masih ada beberapa kereta api yang tiba dan berangkat dari stasiun Gubeng Surabaya. Selain itu, dari sekitar 25.000 penumpang yang tiba di stasiun Gubeng Surabaya hari ini, mayoritas masih didominasi dari kota-kota besar di Pulau Jawa seperti dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga Semarang. Dari data yang kita miliki, secara keseluruhan sejak H-10 hingga siang ini jumlah penumpang yang tiba di stasiun Gubeng Surabaya terpantau sudah mencapai 150.000 penumpang. Sedangkan jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Gubeng Surabaya ini sudah mencapai 144.000 penumpang. Meskipun hari ini merupakan puncak arus mudik di stasiun Gubeng Surabaya, namun dari pantauan yang kita lakukan penumpang tidak ada lonjakan ataupun kerumunan penumpang. Hal ini karena sudah dilakukan antisipasi oleh pihak stasiun, yakni dengan cara menambah beberapa petugas pemeriksaan tiket. Penambahan jumlah petugas pemeriksaan tiket itu membuat arus penumpang yang masuk ke stasiun Gubeng ini menjadi relatif lebih lancar dan juga tertib sehingga tidak dijumpai kerumunan ataupun antrean penumpang di stasiun Gubeng Surabaya. Selain itu, pada arus mudik Lebaran tahun ini, PT KAI Daob 8 Surabaya setidaknya menyediakan lebih dari 600.000 tiket, baik untuk tiket arus mudik maupun tiket arus balik. Dan hingga sore ini sudah ada sekitar 350.000 tiket yang telah terjual. Sementara itu, untuk mengantisipasi jumlah lonjakan penumpang, PT KAI Daob 8 Surabaya telah menyiapkan 11 kereta api jarak jauh tambahan dengan jumlah kursi perannya mencapai 30.000 kursi. Sementara demikian dari Surabaya, kembali ke studio. Baik, kita langsung beralih ke jalur Nagrek. Rifki, bagaimana kondisi arus lalu lintas pemudik di jalur Nagrek hingga saat ini? Ya, Reza dan juga pemirsa
pemirsa, memang di jalur Nagrek ini semakin meningkat jumlah kendaraan ataupun volume dari arus lalu lintas yang mengarah ke Garut dan juga Tasikmalaya. Hingga puncaknya pada siang tadi pihak dari kepolisian sempat memberlakukan rekayasa lalu lintas one way yang kemudian mengalihkan arus yang menuju ke arah Tasikmalaya menuju ke arah Garut. Dan hingga saat ini kami memantau dari simpang Cikaledong, jalur Nagrek yang merupakan jalur arteri selatan Jawa Barat memang masih dalam kondisi lalu lintas yang terbilang lancar ataupun relatif ramai lancar paling maksimal. Dan hal ini bukan karena tanpa sebab, karena memang pemudik, khususnya pemudik roda 2 ini cenderung memilih untuk melaksanakan perjalanannya pada pagi hari dan menghindari siang hari, kemudian melanjutkan perjalanannya di sore menjelang malam hari. Ini pun tercatat oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, yang mana memang mencatatkan sejak 7 hari menjelang Lebaran memang terjadi peningkatan jumlah kendaraan di setiap harinya. Bahkan dalam satu jamnya sempat mencatat 1.000 hingga 2.000 kendaraan yang melintasi jalur Nagrek ke arah Garut maupun Tasikmalaya. Dan untuk hari ini saja memang Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung sudah mencatat setidaknya ada 66.000 kendaraan yang melintasi jalur Nagrek, di mana 66% diantaranya merupakan kendaraan roda 2. Meskipun memang angka ini bila dibandingkan dengan data hari kemarin masih belum dapat menyamai jumlahnya, di mana di hari kemarin setidaknya Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung mencatat ada total 95.000 lebih kendaraan yang melintasi jalur Nagrek, di mana memang kemarin dikatakan oleh banyak pihak merupakan awal dari hari puncak arus mudik 2024. Dan meskipun demikian, petugas dari Dinas Perhubungan masih memperkirakan adanya lonjakan kendaraan yang dimulai malam hari, mengingat memang tren peningkatan perjalanan dari pemudik di jalur selatan Jawa Barat, khususnya di jalur Nagrek ini memang sering terjadi di malam hari dan dapat terlihat sejak dari Cicalengka, kemudian di Jalan Raya Ranca Ekek, bahkan sebelumnya di Cileunyi, di mana pergerakan dari pemudik, khususnya pemudik sepeda motor ini sudah dapat terlihat. Bahkan pada tanggal 6 April lalu sempat membuat kemacetan yang kurang lebih sepanjang 3 km dari arah Cicalengka menuju ke arah Nagrek. Dan memang dengan antisipasi terjadinya peningkatan ataupun lonjakan jumlah kendaraan malam hari, petugas pun akhirnya harus menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu kontraflow ataupun juga sistem one way, di mana memang dalam masa mudik Lebaran di jalur Nagrek pada tahun-tahun sebelumnya, skema ini masih terus digunakan karena memang dinilai efektif ataupun dapat mengurai kemacetan bahkan kepadatan yang berada di titik-titik tertentu seperti di Limbangan, di Pasar Lewo, di Pasar Malangbong, dan titik-titik lainnya yang tersebar di jalur selatan Jawa Barat, khususnya di jalur Nagrek ini. Namun tidak sampai di situ, petugas pun masih akan terus mengimbau bagi seluruh pemudik yang akan melakukan perjalanannya di jalur Nagrek untuk mempersiapkan kendaraan dan juga kesehatan fisiknya sebelum melakukan perjalanan. Sebelum itu juga harus menentukan waktu perjalanan ideal. Bila mana dirasa akan tiba di jalur Nagrek pada malam hari, itu harus mempersiapkan dengan lebih baik lagi, karena memang tren sebelumnya menunjukkan malam hari adalah puncak dari lonjakan kendaraan ataupun pemudik yang melewati jalur Nagrek. Dan bagi para pemudik yang dalam perjalanannya sudah merasa kelelahan, diimbau untuk tidak memaksa perjalanan dan berhenti sejenak di sejumlah pos yang tersebar di seluruh jalur selatan Jawa Barat. Dan untuk sementara demikian laporan kami dari jalur Nagrek. Monitor Mudik Metro TV, nikmati semangat perjalananmu. Baik, terima kasih Rifki dan juga Mahmud atas laporan Anda, teman-teman. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan tadi dapat menjadikan referensi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Demikian Monitor Mudik Metro TV dan nikmati semangat perjalananmu. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.